Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya akan bertanya sedikit ke Bang Boni sebelumnya. Bisakah ini kemudian dikaitkan, karena pertanyaan kemudian siapa yang mendanai? Menurut Anda apakah ini dilakukan secara sistematis atau memang bisa saja hanya pertama dari dia mendapatkan dana dari siapa misalnya? Ya, karena kan ini kita belum, dari tim hukum kan juga belum menemukan corpus delicti soal besar dana dari siapa dan segala macam. Tapi saya kira sebagai asumsi, seperti yang saya bilang di awal, dia tidak sendirian. Maka ini pasti membutuhkan dana banyak. Dilihat dari histori siapa Setiardi, saya kira sangat tidak masuk akal bahwa dia mendanai itu sendiri. Meskipun dia akan dengan mudah beralibi, ini saya mendanai sendiri dan seterusnya. Ya, kita tahu Setiardi tidak akan... Bahwa dia pernah menjadi seorang komisaris BUMN yang Anda sebutkan tadi? Iya, artinya bahwa pekerjaan sebagai komisaris itu kan konsekuensi dari keterlibatan politik dia ketika kampanye. Nah, saya tidak yakin bahwa uang yang dia kumpulkan dari jabatan itu kemudian mau dibuang hanya untuk kerjaan nakal seperti ini. Ya, pasti ada orang lain, orang yang juga punya kepentingan di dalam kontestasi Pilpres ini. Maka saya kira nanti Mas Taufik dan tim ini juga harus betul-betul koordinasi dengan Polri dan sebagainya untuk melihat transaksi pendanaan untuk operasional dari obor rakyat ini. Itu sangat penting. Dengan posisinya sekarang disebutkan sebagai deputi staf khusus presiden begitu, Mas Taufik. Kalau kemudian apakah ini kemudian bisa dikaitkan kemudian bahwa pendanaannya bisa datang dari situ atau masih jauh dari itu atau bagaimana? Ya, sejauh ini kita belum menemukan hal-hal yang bisa kita kaitkan. Jadi saya akan berangkat dari apa yang kita miliki saja dulu. Tapi tadi menarik, saya pikir memang pihak istana pun juga tidak, kita harapkan tidak hanya sekedar membantah gitu ya, tapi juga melakukan investigasi internal. Sehingga ketika mengeluarkan satu tanggapan ataupun klarifikasi itu didasarkan pada satu proses yang telah dilalui sebelumnya, yaitu investigasi. Kalau misalnya hanya bantah saja, ya mudah, semua orang dengan mudahnya bisa membantah. Nah, yang penting kan kalau pihak istana sendiri juga melakukan investigasi, barangkali menemukan sesuatu hal, ya bisa saja ada kaitannya, bisa juga tidak. Nah, kalau tidak kan bisa dijelaskan hasil investigasinya. Oh tidak, ternyata keterlibatannya dengan pihak A, B, C. Atau kalau iya, lantas seperti apa gambarannya. Nah, ini yang kita tunggu. Karena bagaimanapun, ya kita juga ingin publik kembali percaya pada institusi pemerintah, gitu ya. Kalau seperti ini kan menjadi orang makin tidak percaya. Kita juga tidak ingin seperti itu. Maka kembalikanlah kepercayaan publik dengan penjelasan-penjelasan yang berdasarkan pada suatu proses investigasi. Dan satu yang unik juga menurut saya, pernyataan dia bahwa dia mengambil sikap netral di dalam Pilpres kali ini. Presiden maksudnya ya? Ya, tapi Setiardi juga mengatakan dia tidak mendukung siapapun kan. Cuman kan ini sebuah pernyataan yang menurut saya melawan logika sehat ya. Karena ketika kamu melakukan black campaign dan menyerang satu kandidat dalam dua opsi, otomatis kamu menguntungkan yang lain. Nah, di situ keberpihakan itu secara implisit tetapi tegas di situ. Maka itu memperjelas bahwa ada upaya untuk melarikan diri dari serangan-serangan dari fakta gitu. Baik, kalau disebutkan Mas Taufik tadi sebaiknya pihak istana melakukan investigasi, tapi kita tahu bahwa berita ini ternyata juga akhirnya mengganggu presiden karena sepertinya disebutkan ada di lingkaran dalam istana. Nah, seharusnya seperti apa langkah yang harus dilakukan presiden kalau menurut Bung Boni? Saya kira membuat clear tadi. Ya, kan ada mekanisme di istana. Itu bagaimana supaya saudara Setiardi ini mempertanggungjawabkan tindakannya dan bila perlu segera dinonaktifkan dari jabatan dia sebagai deputi staf presiden. Dinonaktifkan lalu kemudian presiden menjelaskan. Kenapa ini penting? Bukan perkara soal bagaimana Jokowi menjadi korban dari black campaign ini, tetapi bahwa kampanye hitam yang tersistematis seperti ini, yang diorganisir dengan begitu baik, ini sebetulnya ancaman terhadap peradaban demokrasi. Yang meskipun kemudian ketika ini terungkap, tentu saja korban dari kampanye hitam ini akan dengan sendirinya terselamatkan. Maka saya kira presiden perlu segera mengeluarkan perintah kepada internal istana untuk segera tadi investigasi dan beri sanksi kepada Setiardi. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mas Taufik Basari dan juga Bung Boni Arga setelah bergabung.